zaman adalah fenomena pertarungan abadi antara kebenaran melawan kebatilan, keadilan melawan kezaliman. Jadi al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Tapi juga al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi. Ini merupakan kenyataan sangat penting buat seluruh anak cucu Adam dan Hawa, tentu sampai zaman berakhir. Nah, cerita para autokrat di Amerika Latin, di Asia dan Afrika, juga di Eropa, bahkan Amerika sama saja, Amerika Serikat, hakikatnya memang sami mawon, boten wonten bentenipun, tidak ada bedanya. Jadi Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sejatinya merupakan rangkaian kesatuan dengan wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi-Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunan mereka. Demikian juga kepada Musa, Isa dan para nabi yang lain. Dan kita dilarang melakukan diskriminasi satu sama lain di antara mereka. Dan kita semua berserah diri kepada Allah. Hakikatnya kita semua adalah kaum muslimin, kaum yang berserah diri kepadanya. Jadi ayatnya berbunyi di Al-Baqarah, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dalam Ali Imran ayat 84, sebuah ayat yang mirip diulangi lagi barangkali karena pentingnya substansi yang terkandung di dalamnya, yakni berbunyi Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya. Jadi yang kedua tadi artinya sama dengan yang pertama. Ya. Nah, menarik untuk kita camkan bahwa Nabi atau Rasul yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa sebanyak 136 kali. Sementara tokoh paling kejam, biadab, raja tega, dan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, yakni Fir'aun, disebut sebanyak 136 kali. Juga menarik untuk kita ingat bahwa Musa dan Fir'aun, konflik dan konfrontasi di antara keduanya, serta tarung argumentasi antara mereka disebutkan dalam 20-an surat yang panjang dan yang pendek. Disebutkan misalnya dalam surat-surat yang panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf, Al-Anfal, Yunus, Hud, Ibrahim, maupun yang pendek seperti Al-Haqqah, Al-Buruj, dan An-Nazi'at. Ada sejumlah ciri kekuasaan Fir'aun yang dapat dijadikan ibrah atau pelajaran sejarah, pelajaran moral juga bagi siapa saja penguasa yang kebetulan dipinjami secuil kekuasaan dunia oleh Allah SWT. Ya, kekuasaan yang remeh-temeh di dunia ini. Ya. Pertama, secara sistematik dan absolut, Fir'aun memecah belah penduduknya dengan menindas sebagian rakyatnya, menyembelih bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi perempuan dari kalangan Bani Israel. Sungguh Fir'aun termasuk golongan yang membuat kerusakan di muka bumi. Ini Al-Qasas ayat 4. Jadi bunyinya inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yutabihu abnahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Yang kedua, Fir'aun membangun kesatuan elit dengan menghimpun kekuatan elit politik, elit militer,
elit ekonomi dan elit teknokratik. Untuk apa? Untuk melestarikan kekuasaannya yang zalim dan biadab. Jadi Fir'aun mewakili elit politik sekaligus juga elit militer, Korun mewakili elit ekonomi, dan Haman mewakili elit teknokratik. Nah, Korun berasal dari Bani Israel seperti halnya Musa, tetapi bersekongkol dengan Fir'aun dan berhasil menjadi makhluk yang paling kaya di zamannya. Al-Quran mengibaratkan saking banyaknya kunci-kunci gudang kekayaannya sehingga 7 lelaki dewasa bersama-sama tidak akan sanggup memikulnya. Sementara Haman pernah disuruh Fir'aun membangun menara setinggi mungkin supaya Fir'aun dapat memanjat menara itu untuk melihat apakah ada Tuhan di langit. Bahkan ada cerita yang mengatakan ia akan membawa panah dan akan memanah Tuhan kalau sampai menampakkan dirinya. Demikianlah Fir'aun yang bodoh sebodoh-bodohnya tetap bisa mencengkeram kekuasaan karena persekongkolan jahat antara elit pada zamannya. Nah, Al-Qasas mengatakan, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abnahum wa yastahyi nisahum innahu kana minal mufsidin. Ketiga, ketakaburan, kesombongan, dan kejumawaannya demikian memuncak sampai-sampai Fir'aun menyatakan tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi ini dalam Al-Qasas 38. Jadi demikianlah dia menganggap sebagai ilah. Dan kemudian juga mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi, seperti tertera dalam surat An-Nazi'at. Rupanya tokoh yang mabuk kekuasaan dunia sudah gegar otaknya sehingga bukan saja ia playing God, bermain seperti Tuhan, ya, tapi berani mengklaim dialah sesungguhnya menjadi Tuhan yang paling tinggi. Keempat, Fir'aun memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggertak dan peneror rakyatnya, sekaligus semacam buzzers yang dapat bayaran tinggi. Nah, para penyihir yang menjadi bolodupak, penjilat, dan buzzers murahan itu memang bertanya pada Fir'aun menjelang pertarungan ratusan tukang sihir itu, ya, melawan Musa alaihissalam. Wahai Fir'aun, apa imbalan yang Paduka akan berikan untuk kami bila nanti kita bisa mengalahkan Musa? Jawab Fir'aun, engkau semua akan saya jadikan orang-orang yang dekat dengan diriku. Ini ada di surat Asy-Syura ayat 41 dan ayat 42. Ayat itu berbunyi, falamma ja'as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Jadi saya katakan tadi, ya, ini cerita ini sebenarnya terjadi juga sampai zaman sekarang, ya. Banyak perhubung kekuasaan yang absolut, ya, menjilat, ya, kemudian meminta imbalan, ya. Kalau kami nanti bisa memenangkan peperangan atau konflik atau pertarungan antara Paduka, Bapak Kaisar atau Bapak Raja atau Bapak Presiden dan lain-lain, ya, apa kira-kira imbalannya? Ya, tadi itu, ya, kan jadikan all the president's men atau all the king's men dan sebagainya. Nah, kira-kira mereka akan dapat berseliweran di istana, dibeli harga dirinya oleh Korun, ya, waktu itu, ya, dan hidup nista sepanjang masa. Mereka tentu tidak menyadari bahwa sehari di sisi Allah itu besok di akhirat sama dengan 50.000 tahun menurut hitungan manusia.
seperti dimuat dalam Al-Ma'arij ayat keempat. Ayatnya berbunyi, ta'rujul malaikatu warruhu ilahi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Jadi para malaikat dan ar-ruh, yakni malaikat Jibril, itu sowan marak kepada Allah dalam satu hari itu, menurut hitungan Allah itu sama dengan hitungan manusia sepanjang 50.000 tahun. Jadi kalau kita baca ini bisa menangis barangkali ya, karena kalau kita dibuang ke neraka jahanam 1 jam saja itu mungkin sudah puluhan tahun menurut hitungan di dunia ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian keenam, Fir'aun meyakini bahwa sistem kekuasaannya yang bertumpu pada kezaliman dan kebiadabannya itu merupakan sebuah agama, ad-din, luar biasa. Al-Quran menyatakan dalam surat Ghafir ayat 26, yakni qala fir'aunu dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhira fil ardil fasad. Jadi Firaun mengatakan, biarlah aku bunuh Musa, kemudian biarlah dia minta kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku takut kalau nanti Musa sampai mengganti agamamu, dinakum. Ya, jadi ini kucuruknya Firaun, sistem penindasan yang biadab, eksploitasi yang demikian tidak manusiawi, itu dianggap sebagai agama, ideologi, bahkan agama. Ya. Ketujuh, Fir'aun itu paling benci kalau melihat ada dissenting opinion, pendapat berbeda di kalangan rakyatnya. Dia bisa sangat bengis dan kejam. Dia memotong kaki dan tangan secara menyilang dan menyalip ratusan tukang sihir di tiang salib. Mengapa? Karena akhirnya berbeda pendapat dengan Fir'aun. Karena para tukang sihir itu juga menerima agama tauhid diajarkan oleh Musa dan Harun. Al-Quran menceritakan kejadian ini dalam surat Al-A'raf ayat 122 dan 123. Kedelapan, ketika Allah menimpakan musibah berupa taufan, belalang, kutu, katak, dan darah, ya, di mana air minum menjadi darah, sebagai bukti-bukti kekuasaan Allah yang begitu jelas, mereka masih saja menyombongkan diri dan mereka sungguh kaum yang berdosa. Ya, mereka tidak mau mengimani ajakan Nabi Musa. Namun ketika peringatan Allah itu sudah menjadi azab yang tak terberikan, para pendosa di zaman Firaun itu berkata, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu sesuai janji-janjinya kepadamu. Jika engkau bisa menghilangkan azab yang menimpa kami pasti akan beriman kepadamu. Kami akan bebaskan kamu dan kami bebaskan juga Bani Israel pergi bersamamu menuju ke tanah airmu di Palestina. Tetapi janji Fir'aun adalah janji palsu. Begitu musibah hilang, mereka kembali kufur, sombong, dan lalim. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 133, 138. Ya, ranginya sama. Ya. Kesembilan, akibat kesombongan dan kekufuran mereka itulah mereka ditenggelamkan di lautan, dan supaya menjadi pelajaran umat manusia yang hidup setelah Fir'aun, di mana saja dan kapan saja. Nah, saya menduga mengapa konfrontasi antara Nabi Musa dan Fir'aun bertebaran dimuat di Al-Quran dalam berbagai surah, karena fenomena sejarah manusia sejak dulu kala sampai sekarang dan sampai nanti akhir zaman adalah fenomena pertarungan abadi antara kebenaran melawan kebatilan, keadilan melawan kezaliman. Jadi al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Tapi juga al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi. Ini merupakan kenyataan sangat penting buat seluruh anak cucu Adam dan Hawa
tentu sampai zaman berakhir. Nah, cerita para autokrat di Amerika Latin, di Asia dan Afrika, juga di Eropa, bahkan Amerika sama saja, Amerika Serikat, hakikatnya memang sami mawon, boten wonten bentenipun, tidak ada bedanya. Nah, ketika Cak Nun membicarakan Fir'aun dan kawan-kawan, serta membandingkannya dengan Fulan dan kawan-kawan, secara blokosuto, tanpa tedeng aling-aling, ya kita ambil saja pesan moralnya. Jika ada yang menghujat, kita dengarkan. Begitu pula jika ada yang bersimpati, kita juga dengarkan. Jadi ada baiknya tidak usah dilaporkan ke polisi, karena kalau sedikit-sedikit masalah dilaporkan ke polisi, saya khawatir nanti rakyat tidak berani lagi mengekspresikan pendapatnya gara-gara sudah bungkam ketakutan. Nah, mungkin lonceng kematian demokrasi berdentang makin keras kalau hal ini terus saja berjalan tanpa henti. Namun insya Allah tidak sampai ke sana. Wallahu a'lam bishawab.